Ya, kita membicarakan isu dari pemakaman dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumediningrat, anggota dari keluarga inti Sri Sultan Hamengkubuwono II. Istrinya dari Sumediningrat, Ratu Bendoro, istri dari pernikahan dari Permaisuri, Ratu Kedaton dari Madura, adalah putri dari Sri Sultan II. Ibunda dari Sumediningrat adalah putri dari Sultan Mangkubumi Hamengkubuwono pertama, ya. Dan ayahnya, Kiai Tumenggung Janingrat, Gajat Leno, berasal dari satu keluarga yang sangat dianggap sangat berakar di areal Kudus Selatan dan sudah lama berdinas kepada Kesultanan Mataram, ya, Mataram Islam. Jadi kita membahas di sini salah seorang yang cukup anggun sekali, ya, seseorang yang luar biasa, ya. Dia adalah favorit dari Sultan kedua yang angkat beliau pertama menjadi Nayoko, Bupati Keparat Kiwo pada 1794. Belakangan 1797 dia diangkat menjadi Bupati Jero, Pati Jero, ya. Jadi ada dua pati, ada pati untuk semua urusan di luar. Sekarang kepatian adalah warisan mereka, keluarga Danurejan, dan ada untuk urusan dalam keraton. Dan Sumediningrat memegang jabatan itu sampai 1808 waktu dia diangkat sebagai panglima besar dari tentara Jogja. Dan dalam status sebagai panglima besar untuk tentara Jogja, dia bertugas untuk membela keraton waktu diserang dan dibedakan oleh Inggris pada fajar hari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi Sumediningrat adalah ditugaskan di alun-alun selatan, alun-alun kidul. Dia dijebak oleh Inggris Bay. Dia ditaklukkan lantas lari ke kediaman yang sangat dekat sekali, itu di areal dari Danunagaran dan Ngadinagaran sekarang, ya, di selatan keraton. Dan di sana dia ganti pakaian putih, dan dia masuk ke dalam masjid pribadi di dalam kediaman. Dan di sana beliau dilacak oleh Serdadu Spey di bawah komando dari asisten residen atau di bawah petunjuk dari asisten residen Jogja, John Deans, seorang Skotlandia, dan juga pasukan dari Mangkunegoro kedua, Legion Van Mangkunegoro. Dan di sana mereka pada awalnya merasa bahwa ini dia sudah rahib, tapi belakangan mereka tahu bahwa dia berlindung di dalam masjid pribadi di kediaman. Masjid dikepung. Jadi akhirnya Deans dan Mangkunegoro menyuruh pasukan mereka masing-masing untuk kobongkan, untuk bumi hanguskan Sumediningrat dengan pakai api. Dan pada akhirnya diberondong oleh Legion Mangkunegoro dan dia ditembak mati di dalam masjid. Jasad adalah di dalam masjid Sumediningrat pada jam 6 pagi 20 Juni 1812, atau antara jam 6 dan jam 7 menjadi layon, menjadi sudah menghembus nafas terakhir. Dan berbondong-bondong datang asisten residen, sekretaris, John Deans, seorang Skotlandia juga. Dan terjadi salah satu tindakan yang sangat mengerikan, sangat membuat aib orang Inggris Skotlandia, bahwa asisten residen John Deans menghunus pedang kavaleri yang berat dan mencoba potong leher dari layon dari Sumediningrat untuk membuat satu, boleh dikatakan, selfie abad 19, ya. Tonton seolah-olah dia sendiri yang membunuh panglima besar yang begitu ditakuti, ya. Dan di dalam dari Takbuk, salah satu bab yang ditulis oleh Pangeran Panular, kita tahu bahwa Mangkunegoro punya salah satu perasaan benci sekali dengan Sumediningrat. Dia melihat jasad, melihat wajah yang punya kumis yang panjang sekali, dan dia mengejek kembali Sumediningrat dan bilang bahwa orang yang menyombongkan diri jangan ada urusan dengan saya, Mangkunegoro, ya, tidak layak. Dan sekarang sudah karma demikian. Kita punya saksi mata dari Mangkunegoro kedua yang melihat jasad dan mengejek-ejek sebab dia betul-betul benci, musuh bebuyutan dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumediningrat, sebab Sumediningrat sangat kurang sopan dengan beliau, ya. Dan juga ada John Deans dan juga ada Panular yang melukiskan bagaimana mengenaskan ajalnya dari Sumediningrat, bagaimana situasi di mana semua Sumediningrat di bumi hanguskan dan layon dari Sumediningrat ditaruh di dalam masjid yang dekat. Dan pada akhirnya pada jam 10 malam jasad layon dibawa kira-kira 10 km tenggara dari Jogja ke Jejeran di Kecamatan Plered di Wonokromo di Bantul, di mana ada salah satu pemakaman keluarga dari Sumediningrat. Dan jasad dari Sumediningrat dimakamkan di Jejeran, makam dari keluarga, pada jam 10 malam dari Sabtu 12 Juni. Dan semua ini tercantum di dalam sumber Jawa, ya. Dan ada bukti di dalam arsip dari Jogja bahwa rakyat
orang-orang yang ikut di dalam Sumeringrat di dalam kepara kiwo, administrasi di dalam keraton merasa seperti hewan wonten ing wono, boten wonten ingkang gada wono sesampunipun Gusti sedo, ya. Jadi mereka seperti binatang buas di dalam salah satu hutan, tidak ada yang punya hutan lagi sesudah meninggal Gustinya, ya. Itu adalah Sumeringrat, ya. Jadi ini adalah bukti yang kuat, ya. Tidak ada plastic surgery pada itu, tidak bisa berubah wajah dengan banyak jambang, ya, jambang yang luar biasa panjang yang dilihat oleh Mangkunegoro kedua, dilihat oleh John Deans. Mereka tidak pangling, tidak melihat adik dari Sumeringrat. Sumeringrat tidak punya wakil, tapi bukan adiknya. Wakilnya ada Kanjeng Raden Tumenggung Wiryonoto yang mantri dari kepala Kiwo, ya. Dan pasca perang 20 tahun sesudah meninggalnya, tewasnya Sumeringrat, ada laporan dari Pengulu Jogja pada waktu itu 1832, dan ini adalah dalam arsip di Leiden, bahwa ada laporan 20 tahun sesudah wafat Sumeringrat dan beliau dimakamkan pada 10 malam di Jejeran. Sudah terdaftar di dalam daftar Pengulu Jogja bahwa Jejeran adalah salah satu pemutihan juru kunci, ya. Areal yang diberi tanah wakaf awalnya 2 jung, pada belakangan 1 jung, ya, kira-kira setengah hektar untuk menafkahin seorang juru kunci yang merawat kuburan, supaya juru kunci di Jejeran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik, ya. Dan di sana di kuburan di Jejeran disebutkan adalah makam dari Kiai Tumenggung Gajah, yaitu Gajah Tleno, ayah dari Sumeringrat, adalah makam dari Sumeringrat sendiri, dan ada makam dari wakil Sumeringrat, ya, itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiryonoto, wakil dari Sumeringrat di Kepara Kiwo, salah satu golongan administrasi yang senior di dalam keraton, didaftar di dalam arsip Jogja sebagai yang dirampas Inggris sebagai mantri Kepara Kiwo, itu adalah Wiryonoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya. Dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Inga Yogyakarta yang dibuat sebagai dagbook oleh Pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkubumi dan Pakde dari Diponegoro, ya. Jadi agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya, untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumeringrat, waktu Sumeringrat 20 tahun sesudah beda Inga Yogyakarta, Sumeringrat ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi bukan di Lamper Kidul, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya. Dan kita punya segudang sumber, ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumeringrat, kita mohon melihat sumber, ya. Kalau sumber bisa menyaingi babat bedah Inga Yogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Deans, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Pengulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu, sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga. Kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Syarif Bustaman Binyaya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumeringrat, dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Sebenarnya sebagai seorang Inggris, apalagi sebagai orang Skotlandia dari ibu saya yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi Binyaya, sebab ini akan membersihkan aib di atas pamor Inggris Skotlandia, di mana jasad dari Sumeringrat dianiaya oleh sekretaris asisten residen John Deans yang mau memotong leher dari Panglima, dan ya serangkaian tindakan yang betul-betul keji dan membuat aib atas pamor kita orang Inggris. Tapi sebenarnya itu tidak kenyataan. Kenyataan adalah bahwa salah satu war crime dibuat oleh Inggris, Sumeringrat tidak ditindakin dengan respect, dan ya semua yang tercantum di arsip Jawa, babat bedah Inga Yogyakarta, Sorasila Inka Danurejan yang ada di Panti Bedoyo, di Sono Bedoyo, dan juga laporan dari Pengulu 20 tahun kemudian, semua adalah kenyataan. Jadi dalam hal ini situasi cukup terang benderang bagi sejarawan, ya. Agak langka, ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogy yang dibuat
Surat Sorosila Ing Kadanurejan yang sekarang bisa dilacak di Sonobedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggeris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada. Ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumediningrat? Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku LWC van den Berg, Ludwig Willem Christian van den Berg yang menjadi advisor atau Inland Sesaken pada tahun 80-an yang mempublikasikan satu buku yang sangat penting sekali, Al-Hadramut, Telekoloni Arab dan Nashibalandia, Yemen Selatan, Al-Hadramut, dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19, akhir abad 18, bahwa sama sekali tidak ada persentuhan ya, di dalam keluarga Sumediningrat. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeran Bintoro, salah satu putra dari Hamengkubuwono I, Sultan Hamengkubumi, dan anak mereka adalah Bupati Magelang, Kiai Tumenggung Danonegoro yang Danoningrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di area selatan Kedu. Tapi di dalam hal dari Sumediningrat, LWC van den Berg tidak menyebutkan apa-apa. Ya. Dan sama sekali tidak disebutkan bahwa Binyaya menikah di dalam Keraton Jogja, apalagi dengan Sumediningrat adalah Binyaya dalam disguise, ya, dalam seperti dijawantakan di dalam seorang Arab. Ya. Sama sekali tidak. Ya. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Tapi pada akhirnya, apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun.